Hai semuanya, perkenalkan nama saya Boris Nipar dengan NIM 1930 1050 2015. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi bahan bangunan. Saya akan menjelaskan tentang atap. Video ini bertujuan untuk menambahkan mahasiswa wawasan, menambah kreatif bagi mahasiswa dan menambahkan mahasiswa pengetahuan baru. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian struktur bangunan atap. Atap adalah bagian dari suatu bangunan yang berfungsi sebagai penutup ruangan terhadap angin, debu, panas, hujan, ataupun sebagai tempat perlindungan. Bentuk atap berpengaruh terhadap keindahan suatu bangunan dan pemilihan tipe atap hendaknya disesuaikan dengan iklim setempat, tempat yang dikehendaki oleh arsitek, biaya yang harus tersedia, dan material yang mudah didapat. Konstruksi rangka atap yang digunakan adalah rangka atap kuda-kuda. Rangka atap atau kuda-kuda adalah suatu susunan rangka yang berfungsi untuk mendukung beban atap termasuk juga berat sendiri dan sekaligus memberikan bentuk pada atap. Pada dasarnya, konstruksi kuda-kuda terdiri dari rangkaian batang yang membentuk segitiga. Dengan mempertimbangkan berat atap serta bahan penutup atap, maka konstruksi kuda-kuda akan berbeda satu sama lain. Setiap susunan rangka batang haruslah merupakan suatu kesatuan bentuk yang kokoh, yang nantinya mampu memikul beban yang bekerja padanya tanpa mengalami perubahan. Kemudian dilanjutkan dengan syarat-syarat konstruksi atap. Adapun syarat-syarat konstruksi atap yang harus dipenuhi antara lain: 1. Konstruksi atap harus kuat menahan berat beban sendiri dan tahan terhadap beban yang bekerja padanya. Kedua, pemilihan bentuk atap yang sesuai sehingga menambah keindahan serta kenyamanan bagi penghuninya. Itu sangat berpengaruh. Kemudian, bahan penutup atap harus sesuai dengan fungsi bangunan tersebut dan tahan terhadap pengaruh cuaca. Kemudian, sesuai dengan ciri khas arsitektur tradisional bangunan sekitar. Misalnya ciri khas arsitektur bangunan Dayak. Kemudian, kemiringan atau sudut atap harus sesuai dengan jenis bahan penutupnya. Makin rapat jenis bahan penutupnya, maka kemiringannya dapat dibuat lebih landai. Seperti bahan dari seng, kaca, asbes, dan lain-lainnya. Kemudian penutup atap. Penutup atap adalah elemen paling luar dari struktur atap. Penutup atap harus mempunyai sifat kedap air, bisa mencegah terjadinya rembesan air selama terjadinya hujan. Sifat tidak rembes ini diuji dengan pengujian serapan air dan rembesan. Struktur penutup atap merupakan struktur yang langsung berhubungan dengan beban kerja atau cuaca, sehingga harus dipilih dari bahan-bahan yang kedap air, tahan terhadap perubahan cuaca. Struktur penutup yang sering digunakan antara lain genteng, asbes, kayu sirap, genteng metal, seng, plat beton, dan lain-lain. Kemudian bentuk-bentuk atap. Yang pertama ada atap limas atau perisai, kemudian kedua ada atap pelana, kemudian atap gergaji atau gerigi, kemudian yang terakhir atap joglo. Biasanya atap joglo diterapkan pada ciri khas arsitektur setempat. Kemudian atap tidak terlepas dari konstruksi rangka batang. Konstruksi kuda-kuda. Konstruksi kuda-kuda adalah rangka batang yang berfungsi mendukung beban atap termasuk beratnya sendiri, sekaligus dapat memberikan bentuk pada atap. Jika atap sangat memerlukan rangka
sangat memerlukan konstruksi kuda-kuda karena mereka sangat erat hubungannya. Kemudian bagian-bagian atap. Bagian-bagian atap terdiri atas gording, jurai, usuk, reng, penutup atap dan bubungan. Gording membagi bentangan atap dalam jarak-jarak yang lebih kecil pada proyeksi horizontal. Gording merupakan beban dari penutup atap, reng, usuk, dan orang. Beban angin, beban air, hujan pada titik-titik buhul kuda-kuda. Gording berada di atas kuda-kuda, biasanya tegak lurus dengan arah kuda-kuda. Gording menjadi tempat ikatan bagi usuk dan posisi gording harus disesuaikan dengan panjang usuk yang tersedia. Gording harus berada di atas titik buhul kuda-kuda, sehingga bentuk kuda-kuda sebaiknya disesuaikan dengan panjang usuk yang tersedia. Gording kayu memiliki dimensi panjang maksimal 4 meter, tinggi 12 cm, dan lebar 10 cm. Jarak antara gording kayu sekitar 1,5 meter sampai dengan 2,5 meter. Kemudian usuk atau kaso. Usuk berfungsi menerima beban dari penutup atap dan reng dan meneruskannya ke gording. Untuk usuk terbuat dari kayu dengan ukuran 5-7 cm dan panjang maksimal 4 meter. Usuk dipasang dengan jarak 40-50 cm antara satu dengan lainnya pada arah tegak lurus gording. Usuk akan terhubung dengan gording dengan menggunakan paku. Pada kondisi tertentu, usuk harus dibor dahulu sebelum dipakai untuk menghindari pecah pada ujung-ujung usuk. Kemudian reng. Reng berupa batang kayu yang berukuran 2-3 cm atau 2/3 cm atau 3/5 cm. Dengan panjang sekitar 3 meter, reng menjadi tumpuan langsung penutup atap dan meneruskannya ke usuk atau kaso. Pada atap dengan penutup asbes. Pada atap dengan penutup dari asbes, seng atau sirap reng tidak digunakan. Reng akan digunakan pada atap dengan penutup dari genteng. Reng akan dipasang pada arah tegak lurus usuk dengan jarak menyesuaikan dengan panjang dari penutup atapnya. Kemudian jurai. Pada pertemuan sudut atap terdapat batang baja atau kayu atau framework yang disebut jurai. Pengertian lain dari jurai adalah garis sambungan antara bidang atap yang satu dengan bidang atap yang lainnya. Menuntut bentuknya, jurai dibedakan menjadi jurai dalam dan jurai luar. Jurai dalam merupakan balok kayu yang diletakkan miring menghadap ke dalam. Jurai dalam ini berfungsi sebagai pertemuan dan tumpuan antar balok gording dengan balok gording lainnya, serta dudukan papan tiang. Kayu yang digunakan sebagai jurai dalam berukuran 8 cm x 12 cm atau 8 cm x 15 cm. Jurai luar adalah sambungan yang menonjol ke arah luar. Kemudian genteng dan bubungan. Menurut bahan material terdapat genteng beton dan genteng tanah, liat atau keramik. Sedangkan menurut bentuknya, genteng terdiri atas genteng biasa, genteng kodok, genteng pres silang, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk bentuk genteng karpus terdiri atas genteng setengah lingkaran, genteng segitiga, dan genteng sudut patah. Kemudian penutup atap kayu atau yang biasa disebut dalam kearsitekturan yaitu sirap. Bahan yang banyak digunakan pada rumah tradisional Indonesia berbahan dasar kayu. Sirap yang terbentuk dari potongan-potongan kayu tipis yang disusun 3 atau 4 potongan kayu ini kemudian dipaku ke multiplek yang melapisi rangka atap. Atap genteng sirap berbahan baku kayu ulin, kayu jati dan sebagainya. Bentuknya berupa
lembaran tipis dengan panjang 40 sampai 60 cm, lebar 7 sampai 20 cm. Dan tebal 3-5 mm. Genteng sirap dipasang dengan susunan berlapis sehingga tidak terdapat celah yang kemungkinan air meresap ke bawah atau ke dalam ruangan. Pemasangan atap sirap dengan sudut kemiringan 24 sampai 40 Keunggulan genteng sirap jika dibandingkan dengan genteng jenis lainnya antara lain bobotnya ringan, kuat, dan kokoh menahan beban yang berat. Kemudian selanjutnya kita memasuki jenis-jenis bentuk atap, yaitu atap genteng metal, atap genteng keramik, biasanya terbuat dari tanah liat. Kemudian atap genteng beton, atap genteng cor, atap seng, atap genteng asbes, atap kanopi, dan masih banyak contoh-contoh atap lainnya. Baiklah, kiranya demikian video tentang presentasi tentang atap dari saya. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua, bagi penonton. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.